A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul khadru مشايخ أهل سلسلة الطريقة القدرية ونقصبلية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنيد البغدادي وشيخ خطيب الشنبسي وشيخ محمد هدي جيري كسوما وشيخ مسلم بن عبد الرحمن ومجينا كي محسن بن الشافعي ومرشدنا كي مهدي معلم المرشد وأهلهم فروعهم ولسلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلنا خضر الروحي الإمام الغزالي وإلى حضرة الإمام ابن عطاء الله السكندري وإلى حضرة الروحي الإمام شرقاوي Al-Khadratul Ruhi Simbah Yai Soleh Darat Semarang. Al-Khadratul Syekhina wa Murabbi Rahina Syekh Muhsin Syafi'i Syekh Abdul Khanan Maksum Kediri Syekh Muadi Mu'alim Al-Mursyid Walim Furuhim Wali Silsilatim Al-Akhidin Anhum Syaudillahi Ta'ala Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabi wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaji sedikit-sedikit nggih. Iwau kula nembe badhe tes PCR, alhamdulillah negatif Covid. Mugi benjing berangkat teng Surabaya. Dalune terbang teng Ternate. Iki donga pangesune diparingi lancar nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu utawi Allah kang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu utawi kang hak iku laisa ora ono. Iku laisa ora ono apa Allah kang hak iku bimahjubin kelawan zat kang den aling-alingi. Wa innamal mahjuban utawi kang den aling-alingi ku anta ya sira kuwi. Ana dari dialing-alingi ana dari sanging ningali ilahi maring Allah. Karena apa? Idh karena law khajaba lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah apa seon suwi-wiji. La satara mongko yekti nutup hu ing Allah utawa ngaling-ngalingi hu ing Allah apa ma perkara khajaba kang ngaling-ngalingi hu ing khajaba kang ngaling-ngalingi apa ma hu ing Allah. Walau kana lamun ana iku kedune Allah apa satirun aling-aling lakana mongko yekti ana iku liwujudi maring wujudi Allah apa hasirun kang melanggeri. Wa kullu hasirin utawi kang saben-saben kang melanggeri mau disain maring suwi-wiji fa huwa mongko utawi kulli hasirin lahu maring sain iku qahirun kang nyereng. Wa huwa utawi Allah iku al-qahiru dat kang nyereng fauqa ibadi ing dalam ndukure pira-pira kawulane Allah. Jadi intinya begini. Allah itu tidak mahjub. Allah itu tidak tertutupi apapun gitu. Yang tertutupi itu siapa? Ya anta. Kita ini yang tidak bisa lihat Allah. Gitu nih. Ya memang aja kita ini nggak bisa lihat. Gitu badan. Kita semuanya percaya nggak? Kalau sebenarnya kita itu nggak bisa lihat Allah, nggak bisa lihat apapun, apalagi Allah. Gitu. Kita ini bisa lihat kalau ada cahaya yang masuk ke kornea mata kita. Gini betul. Manusia itu hakikatnya buta. Dia bisa melihat kalau dikasih cahaya oleh Allah. Jadi intinya tidak ada manusia yang bisa melihat. Dia bisa melihat sebab dipinjami penglihatan oleh Allah. Berupa apa? Kalau secara ilmu teori biologi kita ini dimasukkan cahaya oleh Allah ke retina, ke kornea mata kita, baru kita bisa melihat bunga, bisa melihat ayam, bisa melihat matahari. Itu begitu.
Jadi kita itu lemah. Duk, tamu ini. Iki lho anune mlip lampune. Jadi intinya gitu. Apalagi melihat Allah. Jadi Allah itu bukan tidak terlihat, gitu loh maksudnya. Tapi kita yang nggak mampu melihat Allah. Ngerti nggih? Persatu sama jenengan. Nggih ya? Kita nggak mampu melihat Allah dengan mata ini. Apalagi Allah yang sepele-sepele gini. Ya sepele-sepele. Kita di dalam rumah, dalam kamar, tiba-tiba lampu mati. Saya tanya aja dengan, kira-kira bisa nggak lihat? Sakit atau buatan ningali? Sakit buatan? Sakit buatan ningali? Buatan sakit, nggak bisa, nggak akan bisa. Coba di dalam kamar yang tertutup rapat, ya, tiba-tiba lampunya mati pet, jenengan sakit ningali? Sakit ningali cecek, sakit ningali sendal, sakit ningali apa? Bisa enggak? Bisa melihat ini dan enggak bisa. Enggak bisa. Apa yang bisa membuat kita melihat? Pengrasa. Indra perasa. Gitu loh. Makanya semua itu tentang rasa. Gitu betul? Rasa kita habis sholat tenang. Maka kita melihat Allah juga dengan rasa. Rasa tak berhati. Maka kalau lampunya mati pet, apa yang digunakan? Indra peraba. Oh iki remote. Ya kira kan? Oh iki HP. Jadi rasa kita. Jadi bukannya Allah tidak terlihat, tapi kita yang nggak mampu melihat Allah. Allah itu tidak terlihat karena terhalang ini dan itu, enggak. Kita yang tidak mau melihat, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pakai ini, jangan pakai mata. Kalau kita kepingin lihat saudara kan apa? Lewatnya apa? Lewatnya itu ya rasa gitu. Eling-eling angen-angen eling wong tuane gitu kan. Eling bapake, bahkan yang kata yang sudah berpisah pun itu dapat dilihat. Aku kok ketok-ketokan bapak ya. Aku kok ketok-ketokan simbah ya. Padahal mereka sudah di alam lain, di alam barzah. Kita bisa melihat, mampu melihatnya. Akan tetapi kalau kita memakai mata zahir tidak bisa. Maka al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjub anta. Maka sesungguhnya yang bukan Allah tidak terlihat, kita yang tidak mampu melihat Allah. Kenapa tidak mampu melihat Allah? Karena mata ini adalah makhluk. Makhluk tidak akan pernah bisa sama-sama saling melihat dengan Allah Rabbul Khalaiq. Jadi bukan Allah tidak terlihat, Allah, tapi kita yang tidak mampu melihat Allah, begitu. Jadi Allah itu tidak terhijab oleh sesuatu. Karena apa? Karena hijab itu pasti sesuatu yang membelenggu. Umpamanya kita di dalam rumah, kita dari luar tidak terlihat, berarti kita ini di rumah begitu. Allah nggak akan mungkin terhijab. Gitu. Kita yang terhijab. Jenengan saya ini cerita ya tentang sebelum kita dilahirkan, waktu kita pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita mampu melihat Allah. Jenengan eling apa badan? Ingat apa enggak sama dulu mampu melihat Allah? Ingat apa tidak? Wes lali. Wes ketutupan semprot, obat semprot, kangkung, tomat. Sudah enggak ingat. Jadi dulu sebelum kita berada di alam arwah, itu kita mampu melihat Allah. Karena apa? Karena tidak ada embel-embel apapun waktu itu. Kita masih berupa kita. Belum kita yang dikasih nama Ghafur, Ustadz Amin, Ustadz Slamet, Gus Goni, Mas Nur Huda, belum ada embel-embel itu. Belum ada daging, kulit,
belum ada rambut, belum ada. Kita masih benar-benar kita dengan Allah, mampu melihat Allah. Di saat itulah kita nggak pernah sedikit pun lupa kepada Allah. Ketika kita mulai di dalam alam perut ibu kita, masuk ke dalam perut ibu kita, mulai kita diberi aksesoris oleh Allah. Mulai kita ditempeli darah dulu ya. Kalau kita baca maulid Ad-Diba itu Allah nyusun diri kita. Jadi mulai kita ditempeli daging ya toh. Kemudian ditempeli kulit, balung, sumsum. Ini mulai kita ini asik. Yang asalnya hanya kepada Allah. Akhirnya kita mulai memandang yang lain. Apa ini? Oh, ini kulit. Oh, ini rambut. Oh, ini bulu. Oh, ini apa ini? Nah, ini. Bahkan di dalam riwayat sampai benar-benar lupa ini ketika kita ditempeli berbagai macam aksesoris tempel-tempelan, lupa. Sampai bingung ya. Lupa kepada Allah yang menciptakan. Maka kita sebelum dilahirkan ke alam dunia itu, ini bapak-bapak warga Toreko, kalau ada orang meninggal warganya ditalkin toh, ditalkin apa mboten? Ditalkin apa mboten? Ditalkin mboten? Jenengan mirangki talkin apa mboten nek pas anu? Mendengarkan orang yang ditalkin ketika di alam surga. Itu ketika kita dimasukkan ke alam perut ibu kita, mulai kita diciptakan oleh Allah, mulai ada tulang, mulai ada daging dan sebagainya. Ini kita mulai sebelum kita lahir, kita melakukan perjanjian dengan Allah, akon-akonan gitu loh. Sebelum kita dilahirkan perecet ke dunia, ditanya dulu oleh Allah, bayi, kamu kemarin kan ingat saya. Sekarang siapa kamu, siapa saya? Aku ini yang menciptakan kamu enggak? Bayi bilang, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, Engkau yang menciptakan saya. Engkau yang menciptakan roh saya. Engkau yang menciptakan daging saya. Engkau yang menciptakan tulang saya, sumsum saya, darah saya. Engkaulah pencipta segalanya. Engkau adalah Rabb saya ya Allah. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita mengakui syahadat kita pertama ya di dalam alam perut itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu alastu birabbikum? Aku ini penciptamu enggak? Maka bayi menjawab, "Ya ya Allah, Engkau adalah penciptamu, pencipta saya. Engkau adalah penciptaku ya Allah, dan aku adalah hambamu ya Allah." Akhirnya diizinkan, ya udah kalau gitu kamu sana ganti alam. Dari alam roh, alam perut, lahirlah kita ke alam dunia. Itu. Jadi kan eling nama badan riyen. Maca tasbih teng jero weteng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lali, menen lali. Itulah hijab-hijab menghijab kita. Ke alam dunia ya. Alam dunia mulai kita dengar suara tape ya, suara bapak kita ngomong, suara kita bapak kita dengar ngaji, kita boleh dengar. Besar sedikit kita mulai kenal dengan ASI ibu kita ya. Mulai besar sedikit mulai kita kenal bubur, kenal makanan ya. Mulai kita dikenalkan dengan pakaian, sepatu, jam tangan ya, topi dan sebagainya. Semakin bertambah apa yang harus kita hafalkan, apa harus yang kita ingat-ingat. Sampai diriwayatkan sampai 70.000 urusan besar dan kecilnya dunia ini. Ya mungkin kecil-kecilnya ya mulai dari air susu ibu sampai kita akan meninggal. Lah, karena itulah kita nggak mampu melihat Allah. Terus mata ini ketutupan nasi, ketutupan uang, ketutupan pangkat, ketutupan rumah, ketutupan ladang, ketutupan cetok, pacul,
semprot, ketutupan kopra, ketutupan godong, ketutupan gedang, dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita alami di alam arwah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi yang mahjub itu bukan Allah. Allah itu bukan tidak terlihat, kita yang enggak mampu melihat Allah. Itu. Lal haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjub anta. Kita yang terhijab. Terhijab oleh dunia, terhijab pangkat, derajat. Makanya kita dikondisikan mulai sejak kita lahir, kita ini disuruh diadzani oleh ayah kita. Di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Tujuannya apa? Tujuannya dikondisikan ketika kita di alam perut ingat Allah, di alam dunia precet juga ingat Allah. Itu begitu. Setelah itu Allah membekali kita, mengkondisikan kita supaya kita tetap dikondisikan seperti di alam roh. Kita dikasih alat yang namanya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau mungkin pagi kita lupa Allah, zuhur ingat kembali kepada Allah. Kalau zuhur kita lupa kepada Allah, pada zuhur kita lupa, asar kita disuruh ingat Allah lagi. Kalau kita asar lupa kepada Allah, pada asar lupa, maghrib suruh ingat Allah lagi. Maghrib kita pada maghrib kita lupa kepada isya disuruh ingat Allah lagi. Allah itu nggak pernah lupa ke kita. Allah ini nanti lali kali sampean betul. Betul nanti nggak pernah Allah lupa kepada kita. Jenengan kok dilalena Allah ampun dibuntel. Dibuntel kayak permen setor ke kotak. Gitu betul. Allah kok lupa ngasih oksigen sampean 5 detik gitu kira-kira ya. Kira-kira sampean dadi apa? Kayak si fulan lali tak wae napas 5 detik. Kira-kira sampean hidup atau mati? Hidup apa tadi? Mati. Ya, gitu. Maka lah kita ini enggak disuruh, enggak disuruh dipaksa oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak disuruh sehari semalam harus ingat Allah. Gitu. Enggak. Allah itu sayang sama kita. Enggak disuruh harus kita balas kepada Allah. Allah ingat kita 24 jam, kita disuruh balas ingat Allah. Enggak. Cukup kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya aja. Kita dikasih bekal bernama tubuh. Tubuh ini eske salata sedina sewengi ping 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wis kuwi ae cukup. Padahal Allah setiap detik ngasih oksigen ke kita. Kok kira-kira Gusti Allah lali kasih kita oksigen 5 detik saja, kira-kira udah mati gitu. 10 detik udah mati gitu. Kita dikasih oksigen 10 detik udah mati gitu. Ya Allah, ini Allah. Lah kita enggak dipaksa. Maka Allah Ta'ala itu nyuruh kita mastata'tum, semampumu. Mampumu berdiri ya berdiri, monggo silahkan. Enggak mampu berdiri ya duduk, gitu. Enggak mampu duduk tidur miring. Enggak mampu tidur miring ya tidur berbaring. Enggak mampu ya kedipan mata. Enggak mampu lagi ya mungkin orangnya koma atau semaput atau piye. Gitu. Ya, makanya ini. Jadi intinya Allah itu bukan tidak terlihat, kita yang enggak mampu melihat Allah gitu. Kita yang enggak mampu melihat Allah. Makanya Imam Abu Hanifah kecil itu menyadarkan ada seorang ulama yang murtad, ahli Quran, ahli hadis, karena dia hanya menuhankan akalnya sampai dia pada titik kesimpulan Tuhan itu nggak ada, pencipta itu nggak ada. Gitu. Nah ini orang ateis itu sudah ada, bukan hanya zaman sekarang, zamannya Imam Abu Hanifah kecil, ya. Imam Abu Hanifah kecil ini termasuk tabi'in, muridnya sahabat. Ini sudah ada. Orang yang menuhankan akal itu ada. Sampai titik kesimpulan Tuhan itu gak ada. Akhirnya termasuk gurunya Imam Abu Hanifah itu gak bisa menyadarkan
ulama yang murtad ini. Akhirnya Imam Abu Hanifah izin sama gurunya, Yai, katanya Syekh itu sudah nggak percaya sama Allah. Iya anakku, kami sudah lelah untuk mendebatnya, kami kalah argumen dengan segala hujah-hujah dari akal pikirannya dia. Kalau saya diizinkan wahai guru, wahai tuan guru, saya ingin menemui orang tersebut yang telah murtad dan mengatakan bahwa Allah itu gak ada. Ya kan sekarang kan begitu. Kalau orang-orang ini menuhankan akal, alam semesta ini katanya orang yang ateis ya, bumi, matahari, langit, planet dan sebagainya itu dulu gak ada, tiba-tiba ada. Perkara yang tiba-tiba ada enggak mungkin. Namanya ada, itu pasti ada yang mengadakan. Gitu. Adanya ini HP yang sampai lihat ini pasti ada yang nyiptakan. Gini betul. Adanya anak sapi pedet pasti ada yang melahirkan. Kan begitu. Alam semesta ini ada sebab ada yang nyiptakan. Itu pasti begitu. Lah, Imam Abu Hanifah ini akhirnya diberikan izin oleh gurunya untuk mendebat yang ulama yang murtad itu. Wah, di situ beliau diizinkan datang di majelisnya. Ribuan ulama sudah kalah semua argumennya dengan Syekh ini, dengan Syekh yang murtad itu. Akhirnya Abu Hanifah kecil ini ya masih kecil, dalam riwayat itu masih kecil. Masih mungkin ya umur berapa tahun gitu. Datang gitu, Assalamualaikum. Dia nggak jawab, dia sudah ngaku nggak Islam, sudah murtad. Ya, ada apa anak kecil? Nyuwun sewu Syekh. Ya, ada apa? Saya ingin bertanya. Ya, anak kecil, mau tanya apa? Saya dengar Anda katanya nggak percaya kalau Sang Pencipta atau Allah Al-Khaliq itu nggak ada. Saya itu jawab, ya, kenapa? Saya memang bilang Allah itu nggak ada. Nah, itu saya itu. Akhirnya Imam Abu Hanifah bilang, oh begitu ya? Iya anak kecil. Berarti Anda itu nggak punya akal. Wih, kamu menghina saya. Sampean punya akal. Kamu menghina saya nggak punya akal. Saya orang tercerdas seperti ini, kamu bilang nggak punya akal. Ini ribuan ulama kalah semua sama saya. Ya, saya yakin Anda kalau bilang Allah nggak ada itu nggak punya akal. Duh, kok bisa? Iya. Sekarang saya mau tanya saya, sampean apakah yakin kalau sampean punya akal? Saya tuh, oh jelas, saya punya akal. Saya ini orang cerdas. Pasti akal saya punya. Sekarang saya mau tanya saya, sampean kalau benar-benar yakin punya akal, gitu? Ya? Ya, aku yakin punya akal. Sekarang tunjukkan akal sampean. Tunjukkan akalnya sampean itu gimana? Oh, ini di sini. Oh, itu bukan akal itu. Itu kepala. Ini. Oh, itu bukan akal, itu rambut. Di dalamnya, oh itu otak dan sebagainya. Ulama itu akhirnya terbengong-bengong. Iya ya, di mana akalnya? Ini kepala itu, di dalamnya ya mungkin darah, otak dan sebagainya. Dan otak itu bukan akal. Kalau otak ya, sama-sama otak, kerbau juga punya otak. Ayam juga punya otak, gitu kan? Iya enggak? Ayam itu kan otaknya betul. Otak-otak ya. Tapi bukan akal. Gitu. Kerbau juga punya otak. Sapi juga punya otak, tapi belum tentu punya akal. Iya ya, akal itu di mana ya? Bingung saya ini. Sampean yakin kalau sampean itu punya akal, tapi sampean nggak tahu di mana akal sampean itu. Apalagi Allah Sang Maha Pencipta akal, pasti Anda akan lebih lemah,
Lawang perkara yang nempel di dalam tubuh sampean sendiri itu sampean nggak tahu, nggak lihat, nggak bisa menyentuh. Apalagi sang pencipta akal, Allah Rabbul Alamin, pasti tidak akan bisa. Itu. Akhirnya Syekh itu menangis. Bener kamu nak, aku benar-benar telah tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Berarti akal yang kuakui keberadaannya, yang ku buat sombong untuk menjatuhkan seluruh ulama, mengalahkan semua ulama ini, aku akui ada. Sedangkan Allah pencipta akal aku tidak ada. Aku hari ini bertobat kepada Allah. Aku nyatakan, aku kembali bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Akhirnya ulama yang murtad itu kembali menjadi Islam. Nah itu. Nah makanya kalau kita ini jangan sampai jatuh kepada pemahaman yang ateis seperti itu. Kita ini yang nggak mampu, maka jangan memikir Allah. Allah ki piye ya? Allah ki bentuke piye? Manggone ning ndi ya? Jangan. Tapi fikirkanlah ciptaan Allah. Nggih. Ada laut, subhanallah. Laut kok begitu luas. Ikannya diambil tiap hari nggak habis. Inilah sempurnanya ciptaan Allah. Jadi kita bukan mikir Allahnya, tapi mikir ciptaan-ciptaannya. Subhanallah. Begitu indahnya ciptaan Allah yang bernama manusia. Gitu betul. Andai kata kuping manusia kok seperti kuping cicak, gitu betul. Jadi apa pada kupingnya kok kuping cicak piye kira-kira. Nek udan-udan mesti kelebonan banyu, gitu betul. Jadi kan apa mana motone mripate digawe kok mripati wak, kira-kira piye? Gitu betul. Tapi kita dibikin oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menjadikan kita ahsani taqwim. Gitu. Alhamdulillah mata kita ada bulu matanya, gitu. Coba kalau kira-kira mata kita ini seperti mata ikan umpamanya. Kira-kira pripun ya? Kuping kita dibikin kayak kupingnya cicak umpamanya oleh Allah. Lah makanya semua ini Allah Ta'ala ini nyiptakan kita ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya bentuk yang ahsani taqwim. Lah makanya di sini jangan mikir Allah, tapi mikirlah ciptaan Allah. Subhanallah, langit begitu luas, ciptaan Allah. Kalau kita mikir Allah murtad. Jangan seperti orang Salafi, Allah itu duduk di aras. Di kursi sambil lihat mana, paham mujassimah, jangan. Nauzubillah, jangan. Kenapa pemerintah Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia itu, negara Saudi Arabia dikeluarkan dari madhab salaf, madhab ahli sunnah wal jamaah? Kenapa? Karena mereka masih mengakui paham mujassimah. Allah itu duduk bersemayam di aras sambil melihat hamba-hambanya. Punya dua kaki, punya dua tangan. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Nah ini. Jadi al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjub anta. Jadi bukan Allah yang terhijab. Bukan Allah yang terhijab. Bukan Allah tidak terlihat, tapi kita yang tidak mampu melihat Allah. Ini nih. Ukhruj ngatakna sapa sira min ausafi basyaratika. Basyariatika. Ing pira-pira sifat menungso sira. An kulli wasfin sangi saben-saben sifat munaqidin kang melawani li ubudiyatika maring pira-pira ibadah sira. Litakuna dirapun ana sapa sira linidail haqqi maring pengundange Allah iku mujiban kang den sembadani. Wa min khadratilan sangi pengayonane Allah iku qoriban parek. Jadi manusia itu harus bisa mengeluarkan dirinya dari sifat basyariah. Basyariah sifat manusia. Manusia itu apa? Manusia itu ya sifatnya itu. Sifatnya kotor, lemah, hina, ya. Banyak dosa, ya banyak kesalahan itu sebagainya. Lah, kalau kita sudah mengetahui begitu, ya ukhruj, kita harus keluar dari situ. Harus keluar dari kubangan-kubangan basyariah itu.
Jadi fitrahnya manusia yang mahal khata, nisyan, banyak lupa, banyak salah. Kalau kita sudah tahu banyak kesalahan, banyak lupa, ya kita harus keluar dari kubangan tersebut. Keluar kemana? Ya kita mengkaji mengikuti sifat-sifat Allah. Maka kita dalam mengaji hikam yang diterangkan oleh Mbah Yai Soleh Darat ini, ya keluar dari sifat basariyah menuju sifat uluhiyah. Gitu. Kalau kita ini pelupa, ya bagaimana supaya tidak pelupa? Ya kita makan yang halal, jangan sampai makan yang haram, jangan sampai makan yang subhat, jangan sampai mendolimi orang, ya merampas haknya orang. Ini harus keluar dari situ. Oh, kita ini manusia memang banyak dosa, ya harus keluar dari dosa. Jangan kita sudah tahu basariah kita tetap di situ, enjoy saja. Alah mati urusan nanti, jangan. Maka ukhruj. Di sini hikmahnya Imam Ibn Athaillah Sakandari, keluarlah kamu dari sifat-sifat basariah yang jelek, yang berlawanan dengan ibadah. Ibadah sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, yang baik. Nah, kita jangan melawan kebaikan. Apa kebaikan? Lomo, ya, dermawan. Ya kita jangan melawan dermawan dong. Apa lawannya dengan bakhil? Kalau kita kok pada anak saja bakhil, pada istri saja bakhil, apalagi pada tetangga, apalagi pada fakir miskin. Nah, kita harus keluar dari sifat bakhil tersebut. Kita, waduh, saya ini jadi orang kok pelit amat ya. Anak minta jajan sate saja gak dikasih. Ada orang pelit, saking pelitnya itu, Pak, aku mau sate, ayo mari. Diajak naik mobil. Diajak memang ke tempat sate, tapi bukan dibelikan sate. Udah nyium asapnya aja, terus dia pulang. La ilaha illallah, saking pelitnya. Subhanallah. Ya, apa yang kita kerjakan kemudian dapat gaji atau mungkin dapat bayaran, ya dinikmati. Jangan buat untuk nyekek leher kita sendiri. Harta kita kumpulin, memporsir waktu, memporsir tenaga, pikiran, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pikiran stres, timbul berbagai macam penyakit. Ada jantung, ada paru-paru, ada penyakit lupus, ada penyakit leukemia, ginjal dan sebagainya. Belum sempat nikmatin, ya. Belum sempat nikmatin apa yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita kerjakan, kita udah mati. Ya. Ya Allah, ini bahaya. Maka sebelum itu kita nikmatin apa yang kita kerjakan, dapat gaji, ya, dinikmatin dengan istrinya, dengan anak-anaknya, untuk biaya sekolah, biaya mondok, biaya ngaji. Kalau mungkin ada sentuhan di dalam kolbu kita tentang kedermawanan, kita tasarrufkan di pondok pesantren, di madrasah diniyah, TPQ, kita kasih bisyarah kepada guru-guru anak kita, mungkin tetangga kita yang kekurangan, begitu. Jangan sampai kita tumpuk-tumpuk harta, belum sempat kita nikmati udah mati duluan. Kita hanya untuk menuruti nafsu-nafsu dunia. Ada orang yang meninggal, subhanallah, suami yang kerja banting siang malam, akhirnya sakit, mati, ya. Dia memeluk tanah, ya. Istrinya yang ditinggalin harta miliatan memeluk suami baru. La haula wala quwata illa billah, ya. Anak kita tinggalin harta miliatan, memang dia bangun malam, tapi bukan untuk sholat tahajud, bukan baca Quran. Apa? Main game legend. Atau kalau enggak nonton bola. La haula wala quwata illa billah. Makanya sebelum kita meninggalkan istri kita, anak kita siapkan mereka dulu. Jangan sampai harta yang telah kita kumpulkan, kita tumbuk-tumbuk itu malah menjadi bumerang, senjata makan tuan.
yang akan membuat kita dilibas oleh malaikat mungkar nakir. Boleh kaya, boleh seseorang itu menumpuk-numpuk harta, tapi sebelum kamu mati, siapkan mereka dulu. Jangan sampai kita makamnya belum kering, anak udah saling tembak menembak, udah saling bacok gara-gara rebutan warisan. Sebelum kita meninggal, oh kita punya harta sekian juta, sekian ratus juta, siapkan mereka, didik mereka dulu tentang faraid, ya. Pondokkan mereka di pondok pesantren, di madrasah, di kuliahan, biar tahu cara membagi harta yang benar, ya, yang sesuai syariat, biar antara satu anak dengan yang lain tidak gontok-gontokan. Mereka paham apa yang dinamakan wasiat, apa yang dinamakan waris, siapa saja yang mendapatkannya, itu. Jadi mereka membagi dengan adil, dengan sempurna, sehingga ketika wafat, harta itu tidak mencekik kita atau membuat kita dihancurkan oleh atau menjadi dosa-dosa online, dosa-dosa yang terus dosa jariah, gitu. Jangan sampai. Boleh kita kaya, boleh kita meninggalkan kekayaan, tapi sebelum meninggal siapkan anak-anakmu untuk tidak bercerai-berai gara-gara warisan. Pahamkan mereka tentang faraid, pahamkan mereka tentang hukum agama, sehingga ketika kita meninggal, harta-harta kita itu digunakan untuk yang baik-baik. Mungkin karena hartanya banyak dibelikan ambulan untuk mengantarkan orang sakit, jenazah, atau mungkin didirikan lembaga sosial atau pondok pesantren atau masjid atau apa yang baik gitu. Jangan sampai ketika kita meninggal kita tinggalkan harta miliaran malah menjadi kiriman dosa, dibuat melacur, dibuat berjudi, dibuat segala kemaksiatan itu. Maka ukhruj min awsafi basyaratika an kulli waswin. Maka kamu harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaan, ya. Sifatnya manusia itu apa? Ya pokoknya berlawanan dengan sifat Allah. Itu sifat manusia. Ya kita bagaimana? Ngikutin Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha belas kasih. Ya kita harus belas kasih. Oh Allah itu Maha Wahhab. Ya kita harus Maha Pemberi. Ya harus seperti Allah. Ya bukan seperti Allah maksudnya, tapi meniru sifat Allah itu. Ya Allah itu sifatnya Rahman, ya kita ngikuti ajaran Allah. Allah itu Maha Rahman, ya kita harus belas kasih. Walaupun seperti apapun semampu kita belas kasih. Kalau Allah belas kasihnya kepada seluruh alam semesta, ya kita mungkin belas kasih. Seperti saya punya teman, ya, Sahib Ustadz Yusuf Mansur itu belas kasih, sampai belas kasihnya kepada semut yang itu wasilah sampai beliau akhirnya bisa hafal Quran, deh. Sedekah kepada semut, ya. Enggak, biasanya kalau dia di dalam sel yang banyak temannya, sengaja dikasihkan teman-temannya, ini karena nggak ada yang disedekahi, dia sudah sampai belas kasih kepada semut. Makanya itu. Maka kita harus keluar dari sifat-sifat jelek manusia. Sifat jelek manusia itu bagaimana? Yang madmumat, yang tercela, ya. Yang suka marah, suka menghina, ya. Ya, suka menjelekan orang, yang suka memfitnah orang, ya. Suka tergesa-gesa, itu semua harus dihilangkan. Suka ujub, merasa dirinya paling hebat, ya. Merasa yang berat mempunyai surga, yang lain neraka. Nah, itu sifat basyariah. Harus, makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari di sini mengajari kita, ya. Setelah kita tahu segala sesuatu sifat-sifat yang jelek-jelek itu, kita harus keluar dari situ. Ukhruj, keluar. Itu. Segala yang nuksan, munakid, ya, li ubudiyah. Ibadah itu sesuatu, ya, seperti itu. Ya contoh gampangnya kalau kita sudah rumah tangga, ya. Ini yang perlu kita, yang sudah rumah tangga. Orang rumah tangga itu nikah itu kan ibadah, gitu. Ini perlu dijamkan. Maka di dalam ibadah tidak boleh ada saling mendolimi, KDART, itu kan kedoliman. Maka
Kita harus keluar dari segala sesuatu itu. Yang munaqidin li ubudiyatik. Sesuatu yang berlawanan kutub. Orang rumah tangga itu kan nikah. Nikah itu ibadah maddal haya. Ibadah sepanjang hidup. Ketika mati selesai. Itu kan begitu. Maka di dalam ibadah ini tidak boleh ada saling menjelekkan, ya, menganiaya, mendolimi, tidak boleh. Itu. Sampai menganiaya, ya mungkin yang kaya istrinya terus ngelek-ngelek sing lanang, kowe mrene dengkul-dengkul tok, enggak boleh. Si istri mendolimi suaminya atau sebaliknya, si suami mendolimi istrinya dengan marah-marah, dipukul, disengsarakan dan sebagainya. Jangan, enggak boleh itu. Lah karena apa? Karena nikah itu adalah ibadah madal haya, ibadah sepanjang hidup, maka jangan dikotori dengan hal-hal munaqidin li ubudiyatik. Karena nikah itu ibadah sepanjang hidup, jadi jangan sampai tercampur dengan berbagai macam hal yang berlawanan dengan ibadah. Karena nikah itu ibadah, ya, yang di luar, yang mengkotori ibadah itu apa? Ya kalau sholat mungkin pikirannya dunia, mikir ini dan itu. Ya kalau rumah tangga, ya jangan mendolimi. Jangan membohongi suami, ya. Jangan membohongi istri gitu. Duwe selingkuhan jenenge Evita Mala ditulisi Pak Ijo. Siapa yang nelpon Mas? Oh biasa teman rekanan Pak Ijo. Padahal jenenge Evita Mala pemane itu. Nah, tidak boleh. Jadi jangan membohongi, jangan mendustai, ya, jangan mengkhianati. Karena itu ibadah. Karena itu ibadah, makanya tidak boleh. Maka ukhruj min awsafi basyariyatik. Kita harus keluar dari sifat-sifat kemenungsan itu. Maka kita diajari sifat-sifat malaikat oleh Allah, nggih. Gitu. Dan juga Allah, sifat-sifat Allah. Seperti puasa, gitu kan, sholat itu. Maka di dalam sholat itu juga ada puasa. Gitu. Kita diajar digembleng oleh Allah, gitu. Allah makan enggak? Maka urusan puasa urusan Allah. Ini ada hamba-hambaku yang enggak makan. Asaumuli wa ana ajibi. Puasa itu untukku, nanti aku yang sendiri yang ngurusin. Bukan malaikat raqib atid, enggak. Maka kita disuruh seperti malaikat enggak makan. Supaya apa? Supaya kita ini jadi orang-orang yang positif. Kita bisa keluar dari sifat manusia. Manusia yang serakah, ya. Manusia, kita misalnya kurban, itu kita mengeluarkan, ya. Keluar dari sifat manusia yang serakah, mengumpulkan harta benda ternak dan sebagainya, kita korbankan. Itu bukan kita nyembelih sapi, tapi nyembelih nafsu kita, nafsu serakah kita, gitu. Kalau mungkin sapinya sudah 40, ya keluarkan zakatnya, gitu. 1 ekor pedet, ya, atau anak-anak sapi, gitu. Kalau perdagangan kita sudah sampai haul, ya nafsu serakah kita harus dibunuh. Dengan apa? Dengan zakat. Gitu. Jangan sampai seperti Sa'labah, akhirnya tidak diterima oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Maka ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin. Jadi kita harus keluar dari sifat-sifat serakah, sifat-sifat manusia. Sifat merasa menang sendiri, ya. Sifat merasa paling berhak, ya. Pokoknya sesuatu yang paling itu. Sifat ana itu harus dibunuh, ya. Sifat manusia itu sifat saya, itu. Saya. Maka kenapa Raja Fir'aun, kita tahu ya Raja Fir'aun. Kenapa Raja Fir'aun itu sebenarnya mau jadi nabi loh. Di dalam kitab tafsir itu dijelaskan, loh, munajahnya Fir'aun itu karena sama Nabi Musa, masih hebat Fir'aun. Fir'aun itu di atas batu. Itu enggak makan, enggak minum, melebihi Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan 40 hari 40 malam kan. Kalau Fir'aun itu jauh lebih lama. Sampai Allah mengistijabah doanya. Sekali tunjuk bisa ada petir datang, ada air bah, hujan, ya. Bahkan Fir'aun bisa mengetahui kapan datangnya angin puting beliung, ya. Kapan bisa
hari di mana dia bisa menang itu. Ya, karena bahkan sampai akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia enggak sakit sampai 450 tahun. Disitulah sampai dia ana rabbukum la'ala. Maka aku ini harus dibuang. Aku loh yang berhak punya surga. Aku loh yang paling pinter. Itu harus dibuang. Itu sifat manusia yang jelek itu. Aku loh yang paling suci, kamu itu enggak suci. Nah ini sifat-sifat ujub ya. Toma ya. Selalu mengharapkan orang lain, enggak usah masak kayaknya tetangga saya itu lagi masak-masak enak-enak, lagi mayoran, paling nanti dikasih. Ya, gue ngeles gitu. Padahal cuma goreng berambang, cuma goreng bawang. Rasakno ngeles dino. Maka jangan toma. Toma matikan, buang, keluar dari sana. Gitu. Sifat sombong jangan. Merasa paling ya, paling tinggi ya. Merasa paling suci, merasa paling terhormat, merasa paling paling sakti ya, merasa paling tinggi derajatnya, merasa paling suci, paling berat surga ya, merasa amalnya paling baik daripada teman-teman. Wah, wiridan saya ini kayaknya udah mendekati wali nih. Sebentar lagi jadi setengah wali. Seperapatnya kapan setengah aja. Itu. Makanya sifat-sifat seperti itu ya, ujub ya, iri ya, sifat iri ya. Itu harus dibuang ya. Teman kita mungkin dapat apa, rezeki apa, kita nggak boleh iri. Ya, itulah sifat manusia yang jelek, harus keluar dari situ. Ukhruj. Keluarlah kamu dari sifat-sifat yang jelek menuju sifat uluhiyah. Sifat ketuhanan yang baik-baik. Allah Maha Rahman ya. Allah Maha Pengampun. Ya kita harus Maha Pengampun juga. Ada orang minta maaf ke kita, Pak Le, kula nyuwun ngapunten. Harus rasudi ora bakal tak ngapura, enggak boleh. harus keluar kita harus dari sifat-sifat tersebut ya. Ujub, sombong, iri, dengki ya, harus keluar. Jadi pokoknya segala macam sifat-sifat yang berlawanan dengan hal-hal positif itu harus kita tinggalkan gitu. Hura-hura, foya-foya, maksiat itu keluar. Jadi makanya kita ini kan orang Torekoh ya, belajar bagaimana meningkatkan level ya. Dari kita ini nafsunya amarah naik di nafsu lawamah. Lawamah itu garis besarnya apa? Jadi diri kita, keinginan kita untuk nyengeni, mangklah, menjelekkan. Jangan jelekkan orang lain, jelekkan diri kita ini. Ya Allah, orang itu kok pemabuk ya? Wah, itu berarti orang itu jelek itu. Belum tentu itu. Belum tentu orang itu lebih jelek dari kita, belum tentu. Ada kok orang yang habis mabuk terus berarti diberikan hidayah oleh Allah, dia khusyuk, dia benar-benar tobat kepada Allah, bisa loh dia, ada orang yang langsung diangkat derajatnya jadi wali, bahkan meninggalnya husnul khotimah, ada. Maka enggak boleh kita memandang orang yang ahli maksiat, kita menjustifikasi dia itu suul khotimah, belum tentu. Enggak boleh. Belum tentu kita itu bisa lebih baik dari dia. Nah, enggak boleh. Makanya kalau kita melihat orang itu sedang maksiat, ya kita hanya menangis saja. Bi'aini syafaqah, dengan pandangan kasihan, dengan pandangan doa. Jadi bukan kita merasa lebih suci dari dia, jangan. Maka ini Imam Ibnu Athaillah sakan dari sini. Karena apa? Karena itu. Kenapa ya doa kita ini kok tidak dikabulkan oleh Allah, ataupun kita dipanggil oleh Allah tapi tidak mampu sholat, tidak mampu mengaji, tangan kita ini kram, tidak mampu mengeluarkan uang dari dompet kita untuk bersedekah di masjid kepada anak yatim. Kenapa ini? Kenapa? Karena sifat basyariah kita lebih dominan. Serakah, iri, dengki, sombong, semua terkubur di dalam tubuh kita.
Jadi sifat-sifat manusia yang jelek itu 90%. Ini yang membuat kita ini buta. Ya. Membuat kita ini kram, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, bukan nggak bisa ya, nggak mampu ya. Belum mampu gitu. Belum dimampukan oleh Allah. Maka disini katakan litakuna linidail haqqi mujiban, supaya Allah itu mengizinkan kamu gitu loh. Mengizinkan kamu untuk hal-hal positif. Kenapa ya? Saya doa A, B, C kok belum dikabulkan oleh Allah. Ya mungkin itu kita flashback, kita ingin kembalikan nafsu lawamah. Coba kita koreksi. Apakah mungkin bacaan Quran kita karena manusia ya, atau mungkin sedekah kita karena manusia, karena dipuji orang, itu dikoreksi. Gitu. Ataukah mungkin kita ini sholat kepingin dipuji makhluk, kita sedekah dipuji makhluk, atau kita masih selalu ujub. Ini sesuatu basyariah yang membuat Allah tidak mengizinkan gitu. Atau mungkin kita terlalu sombong, atau mungkin kita terlalu iri dengan si fulan. Ya, inilah yang menyebabkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah tidak dikabulkan. Makanya sesuatu yang membuat kita ini tersendat-sendat itu adalah salah satunya kenapa belum diizinkan sholat, tidak diberikan kemampuan untuk sholat. Kadang kan saya ketemu orang, Pak Kiai, saya ini kadang kepingin saya bisa sholat, kepingin saya ini bisa zikir, kepingin saya ini bisa baca Quran. Tapi kok kenapa Allah membuat keluh lidah saya untuk berzikir? Kenapa Allah membuat saya ini seperti lumpuh untuk sholat? Karena tidak diizinkan oleh Allah. Ya faktornya Pak, faktornya sifat basyariah ini kita masih berada di dalam kubangan sifat basyariah. Maka dulu Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo itu ketemu Nabi Khidir. Gitu. Mbah Sunan Bonang bilang, Syahid, aku mau ke Mekah. Kamu mau ikut? Iya Mbah, saya mau ikut ke Mekah. Ya udah, aku mau duluan. Mbah Sunan namanya wali udah sampai sana. Lah beliau tanya sebelum berangkat lah, Mekah itu di mana Mbak? Yus pokoknya gue melaku terus, engko tekan Mekah. Nggih. Akhirnya Mbah Sunan Kalijogo ini karena namanya santri sam'an wa ta'atan kepada gurunya jalan terus. Jalan terus akhirnya sudah enggak ada daratan lagi, udah laut. Nah, disitulah ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Diajari tentang apa yang dinamakan alam basyariah, alam manusia. Ya. Kalau kan beliau akhirnya singkat cerita tanya, Mbah Nabi Khidir, mana toh Mekah itu? Lewatnya jalannya mana? Oh, kalau kamu mau ke Mekah lewat telinga saya, itu katanya Nabi Khidir. Gitu. Loh, masa Mbah? Itu kan mustahil. Masa ke Mekah lewat telinganya jenengan? Itu. Bismillah udah masuk aja ke telinga. Karena bismillah masuk ke telinganya Nabi Khidir alaihissalam. Disitulah Sunan Kalijogo itu bertemu dengan berbagai macam kegelapan ya. Kegelapan yang disitulah diterangkan beliau. Lah inilah yang dinamakan alam nasut alam manusia, alam basyariah ini seperti ini. Gelap gulita. Yang kau anggap teman kadang dia musuh. Yang kau anggap engkau baiki dia, kadang dia itu orang-orang yang malah senang memfitnah kamu. Itu penuh tipu muslihat, tipu daya. Yang kamu anggap orang baik ternyata itu pendengki. Itulah alam dunia. Yang kamu anggap kamu sudah ikhlas ternyata kamu masih ujub kepada manusia. Kamu masih riya. Itulah dunia. Disitulah Mbah Sunan Kalijogo diajari oleh Nabi Khidir tentang alam basyariah, alam nasutiyah. Yang kelihatannya kamu akan berada di alam malaikat, ternyata kamu berada di alam jin. Kamu merasa sakti dan lain sebagainya, ternyata kamu tertipu. Lagi dicopno perando. Oga masuk ya. Gitu. Maka dunia ini adalah bahrun amir. Adalah samudra yang luas dan dalam. Apa yang bisa menyelamatkan takwa? Maka Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah takwa sebagai kapalmu, sehingga kamu akan sampai ke dermaga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pada malam hari ini kita mengaji bagaimana kita keluar, bukan mengeluarkan ya. Kita keluar ya. Keluar dari sifat-sifat basyariah yang jelek-jelek. Ya, iri, dengki, sum'ah, sombong dan lain sebagainya. Itu kita harus keluar. Harus keluar dari sifat-sifat ya. Makanya nanti di dalam kitab Thariqah nanti saya terangkan, insyaallah nanti kalau sudah sampai di Subaim ya. Nanti akan saya tuliskan ya. Nanti apa nafsu amarah, latifatul qalbi, yaitu penaklukannya nafsu apa saja ya. Kemudian naik di level setelah bisa menaklukkan nafsu amarah, lawamah ya. Nafsu selanjutnya mulhamah ya, kamilah dan selanjutnya sampai di nafsu kamilah radiyatan mardiyah, nafsu mutmainnah radiyatan mardiyah. Nah, disitulah nanti kita akan mengkajinya detail ya, sedikit demi sedikit semampu kita mengamalkan. Jadi kita harus keluar dari sifat-sifat manusia yang jelek ya, iri, dengki ya, sum'ah ya, ujub ya, hubud dunia ya, sukanya jadi pemimpin, disuruh jadi anggota nggak mau. Lah padahal apa namanya iki nyambung ora kok gak ngisi. Dek, kira nyambung ta iki? Makanya itu. Padahal makanya seperti ini, seperti pondok pesantren atau organisasi ya. Organisasi apapun atau mungkin pondok pesantren kita ya seperti sebuah ini, kalau kita lihat sepeda motor ya atau mobil ya. Ya, harus ada yang rela jadi bannya. Gitu betul. Harus ada yang rela jadi knalpotnya ireng terus ya. Harus ada yang jadi bahan bakarnya diobong terus gitu. Harus ada yang rela jadi setirnya gitu loh. Harus ada rela dari joknya ya. Harus ada yang rela jadi bannya ngambung aspal terus. Itulah sebuah bangunan satu. Lah kalau semua orang mau jadi setir semua ya mobil apa? Gini betul. Maka sebuah organisasi harus saling melengkapi. Mentang-mentang jadi sopir, jadi sopir, jadi setir, terus melupakan roda, ya nggak bisa. Nah, mobil tanpa roda bisa jalan, ya kan? Gini. Kalau mata kita gatal, siapa yang ngukur? Gitu, kan tangan, gitu. Nah itu. Makanya insya Allah semoga Allah memberkahi ya setiap apa yang kita kaji ya, kitab hikam ini kita benar-benar diberikan ridho oleh Allah dan bisa keluar dari sifat-sifat manusia yang buruk ya, yang negatif itu keluar semuanya. Supaya apa? Supaya benar-benar kita bisa mengikuti ajaran Allah, sifat-sifat Allah uluhiyah ya. Kita ditolong oleh Allah sehingga kita tidak terhalang apa yang menjadi maksud tujuan kita. Nah, ya. Tujuan manusia kan ibadah. Kenapa tidak dimampukan oleh Allah untuk ibadah A, B, C? Kenapa kita tidak dimampukan oleh Allah? Karena apa? Karena banyak sifat-sifat manusia yang jelek yang masih mendominasi tubuh kita. Itulah yang membuat kita terborgol, lumpuh, terkerangkeng gitu. Sehingga tidak diizinkan oleh Allah untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ngaji dan sebagainya. Maka kita harus keluar dari semua itu. Maka semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semuanya dalam tuntunannya, kita mendapatkan bimbingan ya, dari guru kita Sayyidina Syekh Sultan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam naungan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Semoga kita kelak dikumpulkan dengan guru-guru kita, simbah yai kita, para wali-wali Allah, dan dikumpulkan dengan para tabi'in dan para sahabat di bawah naungan bendera syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah bisuna li ajillah. 'Ala 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 'ala
حسنات بفضل الله ويا أنجب